warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Setia Rahman telah menjelaskan secara sesingkatnya gitu. Mungkin kamu juga menyimpulkan Pak apa yang sudah disampaikan sama Pak Adi tadi dengan judul Mengapa Saya Menulis Sejarah, yaitu dengan dibagi beberapa kategori, yaitu dengan arsip, yang kedua akademis, yang ketiga agoni, tentang empat yang ke tradisi, dan pernyataan dari Baker yang dibilang bahwa Sulit Air adalah kampung Padri katanya. Terus tentang pembangunan peradaban pada abad 20 dan kerajinan dan sebagainya. Mungkin itu yang disampaikan sama Pak Adi. Mungkin untuk membedah lebih dalam, dan sekiranya ada kawan dan Bapak Ibu yang ingin mengetahui apakah isi dalam Sulit Air dalam Lintas Sejarah ini, mungkin langsung aja Pak kita buat pertanyaan ya untuk membedah. Mungkin kawan-kawan atau Bapak yang ada di Zoom ini penasaran, ada yang ingin ditanyakan, boleh sekalian kita membedah lebih dalam lagi. Ada sekiranya yang belum dijelaskan secara detail gitu. Mungkin saya persilakan kepada kawan-kawan, mungkin untuk pertanyaan boleh di raise hand atau langsung unmute Zoom-nya, nggak apa-apa. Silakan, kita batasin 2 dulu. Boleh, silakan langsung ditanyakan dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar. Mungkin bisa on kan videonya biar kita tahu kan sama. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar. Kebetulan di sini sebagai anggota DPC IPSA Yogyakarta. Dan juga kebetulan lagi kuliah di Yogyakarta juga. Yang ingin saya tanyakan sebelum ini, ada beberapa yang saya sampaikan. Pertama, saya begitu kaget terkhusus dengan buku yang begitu bagus ini, dan apa yang disampaikan tadi itu begitu kaget bahwa Sulit Air itu sangat memiliki ulama-ulama yang hebat pada masanya dan juga sejarah yang begitu hebat, dan saya yakin saya dan juga teman-teman banyak yang tidak tahu akan hal ini gitu. Yang masih jadi pertanyaan dalam otak saya, Pak Adi, karena selama saya merantau, dari kecil merantau itu, orang-orang banyak bertanya, Sulit Air ini emang airnya sulit atau gimana gitu kan. Dan mohon maaf, emang saya ini kebetulan belum membeli buku dan belum memegang buku itu di tangan saya, jadi belum sempat membaca dan sebagainya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, Sulit Air itu sebenarnya apa maksudnya? Dulu ketika pulang kampung, tahun kemarin pun juga ditanya di kampung sama orang-orang di Rawang. Saya aslinya kebetulan di Rawang. Tanya, ada yang mengatakan Sulit Air itu asal katanya sile aye. Sile aye itu orang yang bersile di aye. Kalau seandainya orang sile aye itu tidak bisa persatuannya itu terpatahkan, ibarat aye gitu kan. Ada yang mengatakan emang airnya sulit. Nah, mungkin mohon pencerahannya. Mungkin itu dulu. Ya, Raples Lampung. Ya, langsung Pak Raples mungkin bisa langsung pertanyaan kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini dari pembahas tadi dan apa yang disampaikan oleh pembuat buku Dr. Adi. Sebenarnya saya terkesima, jujur saja itu niat saya sebenarnya waktu saya masih kuliah. Saya kuliah di FISIP jurusan sosiologi, SMA-nya saya jurusan budaya. Jadi memang studi saya memang waktu saya sedang semangat-semangatnya di IPSA dan tentang SAS. Nah,
terkait dengan keunikan sulit air, kampung sulit air tersebut. Tapi karena keterbatasan pada saat itu ya 87, 89, akhirnya saya juga hanya buat bentuk skripsi tentang sulit air, tapi sedikit saja, yaitu tentang peranan nenek mama, tentang peranan mama yang di sini di Lampung itu sangat ini waktu itu ya bertentangan dengan adat di sini, karena di sini peran bapak lebih dominan. Nah, akhirnya tidak ada yang mau membimbing saya, sehingga lari saya di Kota Prinsip dari Fakultas Hukum yang menjadi pembimbing saya. Kebetulan dia ahli adat Lampung, dia sangat support dengan ini saya, sehingga saya ngerti bahasa sulit air juga enggak dan seterusnya. Ya saya banyak referensi saya dulu. Ya kebetulan saya sering ke Jakarta. Tadi ada Pak Bung Karmin itu bakonya ke saya, jadi saya sering, dia toko IPSA zaman itu dulu ya, sering membaca buku majalah situlah, itulah referensinya diantaranya. Nah saya jadi singkat saja tadi apa yang diceritakan oleh Pak Adi dan yang membahas tadi, ada yang masih menjadi pertanyaan saya terkait dengan di sulit air itu kan di mana di Kenegarian di Sumatera Barat kan selalu ada 4 suku ya. Nah yang terkait dengan suku Limo Singke sama Limo Panjang, mungkin itu kalau lihat dari silsilahnya itu sejarahnya dari mana gitu, ya turunan dari mana gitu kan. Kalau Piliang masih kita dengar, Simabu di daerah lain di Sumatera Barat masih kita dengar, tapi yang Limo Singke, Limo Panjang, ada nggak terkait dengan buku ini yang bisa menceritakan sejarah kesukuan yang unik juga di sulit air tersebut? Nah mungkin ini kalau memang bisa diceritakan untuk tambahan saya, sehingga bisa menambah wawasan. Saya kira itu sementara. Bagus, luar biasa bukunya dan saya sangat tertarik. Terima kasih Pak Adi dan Pak Ari. Ya, terima kasih pada Pak Raples atau Mak Raples pertanyaannya mengenai tentang persekutuan, dan si Pak Hari tadi mengenai tentang takjubnya baru tahu kalau bahwa banyak ulama di sulit air dan mengenai tentang nama sejarah sulit air. Mungkin ditahan dulu Pak Aulia dan Pak Adi Rahman, mungkin beliau berdua yang bakal akan menjawab untuk membedah lebih dalam, dan mungkin ada lagi ingin ditanyakan kita terakhir, sekalian kita mendalamin pertanyaan-pertanyaan ini dan kita bedah secara detail. Silakan kawan-kawan. Boleh izin moderator. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darlius. Kalau mungkin kalau untuk Kakanda Aulia Rahmat mungkin beliau kenal dengan kita. Saya adalah junior beliau di UIN Imam Bonjol Padang. Sekarang saya juga mahasiswa program doktor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Luar biasa, buku yang sangat menarik, dan mohon izin Kakanda penulis yang luar biasa, mungkin nanti mohon bimbingannya juga. Salah satu yang menarik menurut saya di sini adalah juga salah satu hipotesis awal saya di dalam meneliti sekarang itu juga mengikut jejak penulis. Salah satunya kegelisahan saya dalam konteks ulama-ulama atau bagaimana pembaharuan yang ada di Minangkabau. Nah, salah satunya sekarang juga berkaitan, ya mungkin nanti memang sesuai dengan kritikan dari pembedah buku tadi Bang Aulia, memang metodologi yang digunakan metodologi sejarah, dan insya Allah disertasi saya juga berkaitan dengan metodologi sejarah yang berkaitan 2 tokoh. Insya Allah Pak penulis mohon nanti kiranya mohon bimbingannya juga. Saya membedah itu 2 tokoh ulama Sumatera Barat, yaitu Syekh Tahir Jalaluddin dan Syekh Syekh Saduddin Jambe. Yang beliau adalah yang tadi dikatakan tadi dalam bedah pembukunya tadi adalah ulama pers pertama di Sumatera di Indonesia.
Nah, kalau dalam buku ini, maka saya di sini mengangkat orang pertama kali yang paham tentang hisab ru'yat di Indonesia maupun yang diakui internasional adalah pelopor dari tokoh Minangkabau. Maka itu sangat belum ada yang membedah secara kritis sebagai bagaimana pengaruh dari Minangkabau itu untuk budaya, tradisi keilmuannya. Maka di sini saya melihat tadi dibilang dari penulis tadi tradisi keilmuan itu sudah mengakar dari awal generasi cemerlang Minangkabau, kan begitu intinya. Nah, saya melihat di sini kegelisahan saya di sini, mohon maaf nanti mohon juga masukannya penulis, mungkin cukupannya bukan saja selaes air gitu kan, tapi lebih luas ke Minangkabau. Saya melihat begitu hebatnya ulama-ulama, tokoh-tokoh super Indonesia Minangkabau dahulunya. Pertanyaan saya sekarang adalah di mana generasi muda kita sekarang dan apa dikotomi yang menyebabkan terputusnya tradisi keilmuan itu di dalam beberapa tokoh Minangkabau hari modern sekarang kepada penulis maupun kepada pembedah. Karena saya hipotesis saya sekarang apa? Salah satunya dalam bimbingan disertasi saya sekarang adalah yang saya gunakan adalah terputusnya jaringan keilmuan yang bagaimana tulisan Prof. Almarhum Zumadi Azra mengatakan dalam tulisannya jaringan keilmuan ulama Nusantara dan Timur Tengah. Salah satunya ada sumbangsinya itu. Ternyata ada beberapa dari Minangkabau. Nah, saya melihat itu kalau kita skop Minangkabau itu terputus generasi itu. Baru muncul, mohon maaf sekalian, ini para kakanda kita yang baru dokter-dokter yang luar biasa ini yang membedah ini ya. Maka saya minta apa penyebabnya, apa karakternya, apakah memang sesuai dengan pepatah orang Minang atau tadi kan kata Buya Hamka. Ayah Payaman dah asin oleh orang Payaman, yang asinnya bagi orang Bukit Tinggi, kamu deh tuh. Ibaratnya apa? Dalam pepatah Minang Pulo, merantau bujang dahulu di kampung Paguno Balun. Artinya apa? Saya melihat tokoh-tokoh Sumatera Barat itu kaya dengan keilmuan, tokoh dengan perkembangan, tapi itu contohnya sekarang gini, senior kakanda kita sekarang, beliau berkiprah sekarang di Jambi, tidak di Sumatera Barat. Ini yang menurut saya mungkin ada yang menyebabkan terjadinya terputusnya regenerasi atau jaringan keilmuan itu. Nah, saya melihat di sini, mohon minta gambarannya juga, apa yang menyebabkan, apakah di dalam beberapa tulisan itu ada indikasi terjadinya pergeseran moral atau budaya di Minangkabau sehingga apa terputusnya dari generasi hebat itu di Selayar Air maupun mohon maaf sekarang kalau kita tengok siapa generasi tokoh yang muda hari ini yang dari Selayar Air yang berkembang secara nasional maupun Minangkabau secara khususnya gitu. Nah, mungkin itu nanti saya minta pandangannya dari baik pembedah maupun penulis buku dari sejarah Saleh Air gitu. Mungkin sekian. Mohon izin sebelumnya kalau di luar konteks luas begitu. Mohon maaf Bapak pembedah maupun penulis buku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak Adi dengan Pak Aulia untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Yang ketiga pertanyaannya terlalu banyaknya ulama, kenapa keilmuan atau terputusnya generasinya terhadap generasi sekarang gitu. Mungkin itu aja Pak. Ya, baik. Saya minta waktu lebih dulu Ari. Karena kalau Aulia nanti itu khusus karena beliau memang peneliti Nagari dari S2 sampai sekarang spesifik tentang Minangkabau dan Nagari. Baik, yang pertama tadi pertanyaan tentang mengapa Suli Air, apa memang namanya Suli Air, apa memang Suli Air atau Sili Air atau Soleh Air dan seterusnya. Pertama, secara antropologi kita bisa memahami itu di kata-kata toponomi. Antropologi itu
toponimi. Jadi bagaimana sebuah daerah itu diberi nama. Nah, beberapa riwayat atau tambo yang kita terima atau folklore lah, kalau istilah ilmiahnya folklore yang kita terima, ada yang mengatakan toponiminya itu karena ada turunnya Datuk Mulo Nankawi dan istrinya Putih Anggoati dari Pariangan Padang Panjang datang ke Sulit Air, kemudian berhenti setelah berhenti pada akhirnya berhenti di lapangan Koto Tuo sekarang. Nah, dia melihat keindahan alam Sulit Air itu tidak mau lanjut lagi perjalanannya ke daerah Hubung dan Tigo Baleh seperti itu kan. Nah, kemudian berusaha cari air, sampai kemudian saat turun ke bawah disebar orang. Nah, dia pergi ke bawah dekat Bukit Taraguang. Di sana dia melihat air tasolek ya, kalau bahasa Sunda tasolek itu berdesakan di antara batu. Dari situlah iyo sabana suli ayisiko kan. Itu toponiminya satu dari itu. Tapi ada juga folklore yang kita terima. Sulit Air itu kalau saja alun Marabalun gitu kan, Sadak Gunung Marapi sedang teliti itu dulu penghuni di Sulit Air itu ada di daerah pegunungannya. Dulu tuh banyak orang Sulit Air itu tinggal di daerah bukit-bukit. Di sini di bukit-bukit itu banyak goa-goa. Nah, jadi problem mereka tinggal di goa itu cari air gitu kan. Nah, di raba dinding goa itu basah, tapi mau ditampung airnya nggak bisa. Nah, jadi itu adalah folklore, cerita rakyat yang kita untuk memverifikasinya secara ilmiah itu agak susah. Nah, sehingga kita ya kalau bagi saya taken for granted aja lah. Nama Sulit Air ya itulah dia kita terima dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Tanpa perlu kita perdebatkan lagi apa dia Solek Air, Sulit Air, Sile Air atau apapun itu. Yang jelas nama kampung kita itu adalah Sulit Air seperti itu. Yang di tengah-tengahnya ada batang Katialo membelah, dan di tengah-tengahnya lagi ada Guk Muncong dan seterusnya itu. Itu soalan toponimi ya. Kemudian sejarah suku, ada suku Piliang Semabur, oke, itu adalah bentuk Koto Piliang, kelarasan Koto Piliang gitu kan, Koto Anyi dan Piliang. Nah, Limo Panjang, Limo Singke seperti apa? Kalau kita lihat, kalau memang ambil folklore yang awal tadi, Datuk Mulo Nankawi kemudian Putih Anggoati itu datang dari Pariangan, maka yang sesungguhnya Datuk Mulo Nankawi itu adalah Datuk Malakewi, itu Datuk Nyinyek Urang Nan Sambilan di Limo Panjang. Dan memang waktu saya berjalan ke Pariangan, saya ada upload videonya di YouTube, saya bertemu dengan orang usianya lebih 100 tahun, sukunya Limo Panjang, asli orang Pariangan Padang Panjang, Pariangan Batu Sangkar ya. Sukunya Limo Panjang, artinya memang di Pariangan itu sudah ada suku bernama Limo Panjang. Nah, Limo Singke seperti apa? Ada tulisan di majalah Suarasas, memang agak susah melacaknya, tapi beberapa cerita ataupun literatur menyebutkan Limo Singke itu dari suku Dalimo. Suku Dalimo. Dan Delima ya, suku Delima. Nah, Delima itu ya ada juga di kampung-kampung lainnya, di negari-negari lain. Dan itu masuk pada kelarasan Katumanggungan gitu loh. Nah, seperti itu. Makanya Sulit Air itu sebenarnya walaupun dia disebut Cumati Koto Piliang, sampai orang naik bandiang kalau persoalan ada, persoalan hukum, tapi dari sisi apanya tadi itu agak berbeda gitu loh. Nah, misal dari Balerong, kenapa Balerong Sari di Sulit Air itu tidak bajanjang naik batanggo turun, tidak ada anjungan sampai duduk rajo. Itu di buku saya itu diceritakan, itu berhubungan setelah mangkatnya Raja Pagaruyung Sultan Alif yang pertama, itu nggak ada generasi nggak punya anak, kemudian diangkatlah raja dari Gombok itu kan. Nah, itu terjadi pertentangan di nagari-nagari. Oh, kalau kayak gitu, Gombok dak iyo barajo ke Pagaruyung. Nah, Sulit Air termasuk nagari yang tidak menghilangkan anjongan sampai duduk rajo di Balerongnya, termasuk di rumah gadangnya.
Sehingga rumah gadang di Siliayi itu datar saja, dan itu Balai Rongkunya juga datar. Sehingga kalau lebih trennya itu sesungguhnya Siliayi itu masuk kategori lareh nan panjang. Jadi lareh di Minang tuh ada kata Manggungan, ada kata Piliang, ada lareh nan panjang. Sehingga itulah disebut pisang si kale rimbo, pisang batu nan bagatah. Kotong Piliang hanya bukan apa namanya Budi Caniago nyantah seperti itu. Nah, selanjutnya tradisi keilmuan yang terputus. Ini terima kasih Saudara Darlius ya untuk sharing di rencana disertasinya. Memang kalau kita baca Kunto Wijoyo ya dalam bukunya Paradigma Islam itu sudah disinggung. Memang tradisi keilmuan Indonesia itu tidak hanya Minangkabau, Indonesia bahkan itu terputus. Apa yang sudah dikaji misalnya oleh Khairudin Yunus tentang ekonomi Islam itu nggak dilanjutkan. Hasil riset saya itu terakhir kita baca dalam bukunya Ibrahim Lubis yang terbit tahun 1992. Setelah itu nama Khairudin Yunus itu tenggelam. Orang nggak ngelirik lagi ide-ide dia. Jangankan Khairudin Yunus, sekarang siapa sih yang membicarakan ide pemikiran Bung Hatta? Nyaris hilang gitu. Kita lebih senang membicarakan teori-teori yang dari barat, dari luar, karena ya keren, itu mainstream dan seterusnya. Nah, ini salah satu dampaknya. Ada persoalan psikologi kolonialnya ya. Jadi mentalitas kolonial, kita merasa yang dari luar itu jauh lebih baik daripada yang di dalam. Makan makan fried chicken ataupun pizza itu lebih lezat daripada rendang. Kalau ada orang Minang ngecek di muka mau tampeleng cek nom. Bongang. Masa ya lama lo fried chicken daripada rendang kan kayak gitu. Kalau ke manga-manga fried chicken jual rendang gitu kan gitu. Batapong ya. Tapi faktanya seperti itu. Kita lebih senang mengutip, mengelaborasi, bergenit ria dengan teori-teori barat, tanpa kita lupa dengan teori-teori yang lahir dari pemikir atau sarjana kita sendiri di Indonesia yang sudah memahami lokalitasnya lebih dalam daripada orang luar. Gitu. Nah, apakah ada hubungannya dengan degradasi moral? Saya pikir isu degradasi moral ini tidak hanya isu sekarang. Awal abad 20 itu Mahyudin Datuk Sultan Maharaja itu mencetuskan ide adat democratic revolution. Gempuran kaum-kaum Wahabi tadi itu kan menyerang habis-habisan terhadap adat di Minangkabau. Mahyudin Datuk Sultan Maharaja berdiri, enggak katanya. Justru dengan adat Minangkabau ini kita bisa maju. Makanya Mahyudin Datuk Sultan Maharaja itu mengatakan, oh enggak, justru dengan adat Minangkabau kita bisa maju. Makanya dia dikenal sebagai Datuk Bangki. Mahyudin Datuk Maharaja atau disebut juga Datuk Bangki. Dia membangkitkan adat alam Minangkabau. Nah, berhubungan dengan ulama di Minangkabau itu benar ya, banyak sekali khazanah ulama ya. Bahkan Hamka itu adalah ulama yang kosmopolit ya. Ada salah satu buku ditulis oleh sarjana di Singapura, Khairuddin Junaid. Itu nulis Hamka itu sangat kosmopolit gitu kan. Nah, akan tetapi itu tadi saya pikir ini tidak negatif ya. Lagi-lagi saya pakai teori agoni tadi ya. Antara kekecewaan tadi itu, kekecewaan. Jadi ketika orang yang kecewa dengan Minangkabau karena membaca sejarah masa lalunya tadi, dia akan mengumpat Minangkabau itu lah mati. Minangkabau itu tidak ada ledo. Jalannya lah biasa orang lalu, cupaknya lah dipapek orang Penggale. Lah habitan deh, Minangnya lah baik, tinggal kabaunya sih. Itu bentuk agoni yang sangat mendalam sekali, tapi direfleksikan dengan cara negatif. Nah, walaupun ada orang yang seperti itu, tapi dia cari uang juga dari Minangkabau kayak gitu. Makanya dalam diskusi saya dengan Aulia, nanti beliau akan elaborasi lebih lanjut. Minangkabau itu akan selalu dalam kategori ongoing proses. Jadi dia on being, dia proses menjadi terus. Tidak ada ceritanya Minangkabau itu berhenti dalam satu bentuk.
Makanya disebutkan sekali gadang, sekali tapian berubah. Tapi walau apapun berubahnya tapian tadi, nan ayi tetap situ juga. Nggak akan ada batang ayi itu balik yang tadinya di Jambi pindah ke Sungai Musi, pindah ke dan lain, kan nggak mungkin itu. Tetap di situ juga, hakikatnya tetap di situ juga. Tapi baan dan kaji kok sebenarnya kok biarlah saudara Aulia, saya namanya Urahan ya. Dari Ambo cupi itu dulu, dikurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aulia Rahmat untuk melanjutkan menjawab pertanyaan 3 peserta tadi. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih moderator. Kubeban barek singgulong batu di antara Bang Adi ke sana. Tapi saya coba angkat sedikit-sedikit dari apa yang pernah saya baca dan apa yang pernah saya alami. Mungkin pertama tadi merespon dari Fahri. Kalau bicara Tambo, salah satu buku yang paling banyak dirujuk ketika orang bicara tentang Minangkabau itulah bukunya yang Sejarah Minangkabau yang terbit tahun 1975 karangan MD Mansur. Bahkan buku itu kemudian dikritik oleh IMO Perlindungan yang pengarang bukunya Tuan Kurau yang mengatakan bahwasanya Tambo itu 98% adalah fiksi, folklore, hanya dongeng, yang data pas itu hanya 2%. Makanya hari ini itu berdasarkan catatan dari beberapa peneliti tentang Minangkabau ada sekitar 48 atau 49 Tambo Minangkabau yang masih disimpan di perpustakaan Belanda. KILTV kemarin masih open access, dan kemarin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu saya dan Bang Adi tiba-tiba terkejut ternyata akses ke situs sudah ditutup oleh perpustakaan Leiden. Jadi memang itu permasalahan yang cukup dilematis ya ketika berbicara Tambo. Jadi Tambo itu kan ada 2, Tambo ala Minangkabau dan kemudian Tambo Nagari. Nah, yang Tambo Nagari itu adanya di setiap masing-masing nagari, dan Tambo ala Minangkabau inilah yang sampai hari ini yang dikritik oleh IMO Perlindungan itu hanya 2% yang berisikan tentang fakta. Sisanya 98% itu adalah dongeng, karena memang pada masa itu tradisi menulis belum seperti sekarang ya. Makanya tradisi menulis Islam itu kalau berdasarkan catatan MD Mansur itu baru mulai maju itu ketika Islam masuk. Kalau MD Mansur itu mencatat Islam itu masuk ke Nusantara atau ke Sumatera bagian barat itu 2 kali. Periode pertama itu adalah di abad ke-6, adanya hubungan dagang dengan dinasti Abbasiyah, dinasti Muawiyah, kemudian mengalami kemunduran dan masuk lagi di abad ke-12 bagaimana dinyatakan oleh Azumadi Azra di dalam bukunya, dalam disertasinya. Jadi ada 2 periode. Jadi kalau berbicara tentang otentisitas data dalam paradigma keilmuan modern, ya mungkin itu yang bisa dipegang hari ini. Jadi Tambo tidak sepenuhnya, ya tidak seluruh orang bisa menganggap kalau data dalam Tambo itu cukup otentik. Karena misalnya dalam satu nagari juga temukan 2 atau 3 Tambo yang berbeda. Itu mungkin tuh jawaban kepada Fahri. Dan itu mungkin hanya bukannya di Selit Air, di hampir seluruh nagari-nagari di Minangkabau seperti itu kasus yang terjadi. Jadi satu nagari itu mungkin bisa memiliki beberapa Tambo. Sama juga kayak hadis ya. Satu hadis itu matannya bisa berekam ragam, tapi hakikatnya sama dengan perawi yang berbeda-beda pula. Itu yang pertama. Kemudian untuk Pak Raffles, ini sangat menarik sebenarnya Pak. Jadi pada awal saya mendalami, jadi salah satu buku yang saya jadikan patokan penelitian hari ini itu adalah revisi dari disertasinya Kibit von Bonda-Beckmann. Jadi Kibit ini dulu tahun 98 menulis disertasi di Leiden, itu judulnya itu Property in Social Continuity. Dia mengoprek habis struktur masyarakat Minangkabau. Bahkan dalamnya itu berbicara tentang anak kemanakan, yang ganggang untuk dan segala macamnya. Kemudian disertasinya ini direvisi, terakhir penelitiannya itu 2013 diterbitkan dalam bahasa Inggris tentang transformasi politik di Indonesia, dan versi terjemahan bahasa Indonesia itu baru muncul 2019 kemarin. Nah, salah satu temuan dalam buku itu menyatakan bahwasanya salah satu yang menghancurkan struktur masyarakat Minangkabau ini juga terkonfirmasi ya dalam bukunya Rusli Amran, Sumatera Barat hingga Pakat Panjang, kemudian juga di dalam bukunya Anafis, Alam Teka Jadi Guru, dan juga ketika saya runut ke atas ternyata sumbernya sama,
tulisannya Kielstra, Joustra, Westendeng dan juga Head Adat Reh Bundel, bahwasanya ada satu ordansi yang dibentuk oleh Belanda pada awal 19 kalau di buku Beckman itu disebut di sekitar 1930-an, yang mana ordansi itu pada awalnya ditujukan untuk menghambat terjadinya pemekaran nagari di Minangkabau, karena kegagalan Belanda itu belajar dari kegagalan kultur Stelsel mereka di Minangkabau. Jadi ketika mereka menerapkan kultur Stelsel di Jawa berhasil, ketika dibawa ke Minangkabau untuk kasus pesisir selatan misalnya, tahun 1600-an itu Belanda itu memberikan modal kepada petani pesisir selatan untuk menanam kopi, tapi yang terjadi adalah mereka menanam kapas. Ini sejarah tentang batang kape ya. Batang kapas, akhirnya Belanda murka, ya batang kape itu mereka bom hancur dan 17 tokoh nenek mamanya lari ke arah Solo, dan kemudian orang Solo lagi yang mulai menaruhko ke daerah pesisir selatan pada periode setelah itu. Makanya kalau orang pesisir selatan pasti ngakunya mereka itulah keturunan dari Solo. Itu sejarah di dalam bukunya Rusli Amran. Nah, ordansi itu kemudian juga berlanjut dengan adanya domain verklaring namanya. Domain verklaring itu pada awalnya itu dibentuk oleh Belanda, tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya maka itu dianggap sebagai tanah milik negara. Itu salah satu kebijakan atau aturan yang digunakan oleh Belanda untuk menguasai Minangkabau. Jadi kalau nggak bisa dibuktikan tanah itu punya dia, maka itu dianggap sebagai milik negara. Itulah yang saya pikir hari ini menjadi salah satu akar masalah sering terjadi masalah tanah di Minangkabau atau mungkin di Indonesia. Karena aturan mengenai domain verklaring itu juga diikuti dengan kasus ordansi Belanda tahun 1930 itu membagi Sumatera Barat ini menjadi dua bagian. Yang pertama itu Padang Bovenlanden, yang kedua Padang Kota. Untuk daerah Padang Kota itu di sekitaran Pariaman, Tiku, sampai ke Banda X, itu jadi bukan Banda Kali ya, yang orang Padang sebut sebagai Banda Kali, itu sebenarnya dalam literaturnya itu Banda X, Banda Silang. Itu awal itu dikuasai oleh Belanda. Nah itu masyarakat diizinkan untuk mendaftarkan tanah. Nah saya pikir untuk kasus-kasus tanah di Padang awalnya dari situ. Dan penguasanya adalah Jenderal Belanda. Dan untuk Padang Bovenlanden, Padang Pegunungan, itu diberikan kepada Bagagar Shah Alam, Sultan Bagagar Shah Alam, keturunan dari Pagaruyung. Dengan kejadian ketika itu, dia menukar 4 wilayah di tanah datar, ya, seperti Sungai Tarap, Sumanyik, dan beberapa tempat sekitarnya itu, kepada Belanda. Jadi dia kasih ke Belanda, ambillah 4 daerah ini, tapi saya jadikan sebagai gubernur di Padang Bovenlanden, Padang Pegunungan. Tapi kan pada akhirnya ketika Belanda sampai ke situ, ternyata dia tidak bisa menguasai. Kenapa? Ternyata di negara itu rajanya tidak satu. Ada sistem kepemimpinan kolektif penghulu. Akhirnya Belanda merasa mereka mendapat tawaran yang bullshit, sia-sia. Nah, gara-gara itu akhirnya pemerintahan Nagari Nusantara dipecah lagi. Nah, yang akhirnya itulah yang pada awalnya Nagari merupakan puncak otoritas politik tertinggi di Sumatera Barat. Dibentuklah oleh Belanda itu ordansi kalau wali nagari itu harus ada. Jadi yang awalnya itu yang memimpin nagari itulah kerapatan penghulu atau kerapatan nagari, diganti dengan wali nagari. Dan wali nagarinya ini harus berdasarkan izin Belanda dan diangkat oleh Belanda. Artinya diputus di sana kena wali nagari, secara birokrasi harus ada wali nagari. Nah ordansi ini kemudian dilanjutkan di atas wali nagari itu ada namanya itu Larashuf. Larashuf itu yang mengepalai 2 atau 3 nagari yang berdekatan. Nah, jadi ketika saya meneliti sampai di sana, saya memunculkan bentuk antipati kepada posisi Angku Lareh dan Angku Palo. Angku Palo ini adalah wali nagari. Namun ternyata fakta ini ternyata berbeda ketika saya menemukan apa yang terjadi di Sulit Air. Misalnya ketika saya membaca aktivitas-aktivitas atau terobosan yang dibentuk oleh Muhammad Rashad Datuk Temanggung, ternyata Belanda terpinggirkan. Seperti ketika Belanda minta izin tambang, ternyata Rashad Datuk Temanggung yang dia tunjuk tidak sepenuhnya patuh. Malahan dia itu mengajak penghulu untuk bermusyawarah dan menerbitkan penolakan dengan 88 alasan yang sifatnya itu lebih ke arah sosial ekonomi dan ide-ide dengan alasan-alasan yang berbicara tentang ekonomi berkelanjutan di Minangkabau. Nah ini salah satu konstruksi yang menurut saya baru bagi saya, yang awalnya itu saya pikir ordansi Belanda dan fungsionaris yang mengisi jabatan Belanda itu manut kepada Belanda. Ternyata dalam faktanya tidak semuanya. Dan mungkin ini di negara-negara lain juga cukup banyak polemik seperti ini terjadi. Nah, itu untuk kasus Sulit Air. Jadi saya pikir untuk sampai hari ini pun respon dari pihak adat Sulit Air, saya beberapa kali ke Sulit Air juga bersama Bang Adi ini, responnya sangat bagus. Dan memang saya pikir
dulu dalam buku Benda Beckman itu 2002 dia sempat berfoto di Balai Rumsari yang dekat kantor KAN dekat Lapang Poli itu. Benda Beckman itu sempat berfoto di situ. Dengan data yang ada tahun itu, saya mencoba kembali mempelajari lebih dalam. Nah, dan ternyata memang konstruksi itu ketika ini juga berkaitan dengan Darlius tadi ya. Karena Minangkabau selama ini itu dianggap atau diteliti dengan menggunakan pendekatan outsider observer, artinya penelitinya itu adalah peneliti yang bukan orang Minang, yang hanya mengobservasi. Sementara untuk menjadi Minang itu tidak bisa diobservasi. Misalnya seperti ini, maksud saya itu bisa enggak misalnya kita seperti kata Bang Adi tadi, ketika di rantau orang itu makannya KFC, pizza segala macamnya. Tapi bisa enggak enaknya makan pizza, makan KFC itu bisa menggantikan enaknya makan gulai pucuk hijau sambal lado gacha di kampung? Tidak bisa. Makanya ada hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa diselesaikan oleh perspektif yang outsider observer. Nah, maka saya mencoba menggunakan pendekatan yang insider partisipan. Saya juga orang Minangkabau dan saya juga terlibat dalam beberapa kegiatan di Nagari. Makanya sebenarnya sudut pandang yang insya Allah nanti muncul di disertasi saya itu agak berbeda dengan beberapa sudut pandang yang sudah ada. Kemudian juga menanggapi dari Darlius tadi, saya pikir itu disertasi yang luar biasa ya. Saya juga teringat dengan Bang Joharmen yang juga meneliti tentang tokoh-tokoh itu. Jadi kalau dari yang saya baca, mungkin mirip dengan apa yang disampaikan Bang Adi tadi itu. Kita itu terpesona oleh teori barat. Maksudnya seperti ini. Sesuatu yang kita anggap biasa terkadang sering kita lupakan. Dan itu baru akan terasa berbahaya ketika dia sudah tidak ada. Maksudnya seperti ini. Misalnya kayak contoh dalam riwayat Nabi. Nabi itu ketika sholat pernah selalu diludahi. Dan itu kemudian dianggap biasa. Kapan dia terasa berarti? Ketika Nabi itu tidak diludahi lagi. Nah, terasa ada yang hilang. Jadi perspektif seperti itulah yang juga tertanam dalam mindset kita hari ini. Karena kita melihat, karena ini juga pengaruh dari sekularisasi adat pada masa Orde Baru dan demokrasi kepemimpinan. Adat itu direduksi, dipahami hanya sebatas aktivitas-aktivitas ritual. Tidak lagi adat itu dipahami sebagai aktivitas keseharian. Yang artinya kalau kita memahami adat sebagai aktivitas keseharian, maka perubahan sangat mungkin terjadi. Kita kasih contoh sederhana misalnya di Minangkabau. Dahulu di Minangkabau ketika Alek Bajamba, tamu Alek itu akan makan, itu kan air minum itu kan dikasih gelas dulu, kemudian kan dicucukkan dari teko. Hari ini kan diganti dengan kemasan air aqua gelas. Nah, artinya kan di sana ada perubahan, tapi esensinya hilang enggak? Enggak. Nah, itu Minangkabau. Artinya Minangkabau itu sangat inklusif sebenarnya. Sebagai sebuah sistem, perubahan-perubahan itu atau istilahnya itu struktural coupling, penyesuaian-penyesuaian itu sangat mungkin terjadi. Yang dikhawatirkan adalah ketika dalam proses penyesuaian itu identitasnya hilang. Dan ini sudah terjadi. Saya kasih contoh yang lain misalnya. Pelaminan misalnya. Pelaminan itu kan asal katanya kan kelamin, kemaluan. Artinya kalau dalam konteks Minangkabau klasik, yang pelaminan itu ya kamar pengantin. Hari ini pelaminan kan ditaruh di pinggir jalan, di bawah tenda, dilihat oleh semua orang. Satu. Yang kedua misalnya, warna khas Minangkabau apa? Merah, kuning, hitam. Kalau barale, ya tergantung luaknya masing-masing, mana yang lebih ditempatkan lebih duluan. Hari ini kita lihat, warna Minangkabau itu dipengaruhi oleh siapa yang pemilik event organizer. Tendanya sekarang berwarna ungu, berwarna pink, berwarna peach, segala macamnya yang bahkan kita tidak menyadari degradasi itu terjadi dan kita mengaminkan. Nah, hal seperti itu sebenarnya terjadi karena kita menganggap adat itu hanya sebatas ritual, bukan kita menempatkan adat sebagai aktivitas keseharian. Itu yang coba saya sedikit berbeda, saya dekati dengan penelitian saya hari ini. Nah, jadi sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Jeffrey Hadler almarhum, yang meneliti tentang sengketa tiada putus di Minangkabau itu, yang Minangkabau itu ya perubahan itu sendiri. Jadi Minangkabau itu tidak akan pernah tertutup, tidak pernah eksklusif, tapi dia akan selalu inklusif terhadap perubahan-perubahan. Yang intinya relasi atau fungsi relasi dari komponen-komponen itu tidak berubah. Jadi mungkin saja ada pergeseran karena masuknya modernisasi, misalnya kalau dahulu itu kan memanggil barale ya, itu kan pakai daun anau.
ditambah tembakau, dikabek, diikat, ditambah sirih. Hari ini kan diganti dengan rokok surya sebungkus tambah korek api. Artinya kan ada yang berubah, tapi nilainya hilang enggak? Nah, hal seperti itu yang sebenarnya yang harus lebih kita sikapi, lebih hati-hati lagi. Dan ketika seperti yang disampaikan oleh Bang Adi tadi itu, nah bagaimana dengan keterputusan ya? Salah satunya ya mungkin karena ketika kita melihat ya itu sudah biasa. Ya air Pariaman itu hasilnya dari orang tinggi, ya dari orang Pariaman. Sama dengan yang saya lakukan hari ini. Ketika saya awal ide disertasi saya itu meneliti nagari, orang ketawa. Apa yang mau diteliti nagari? Tapi orang langsung kaget ketika membaca temuannya von Bondabekman. Saya sebutkan salah satu temuan yang hari ini kita anggap sesuatu hal yang wajar. Konsep tiga tungku sejarangan misalnya. Musyawarah tiga tungku sejarangan. Kita kan mengenal tiga tungku sejarangan di Minangkabau itu kan Nini Mama, alim ulama, cerdik pandai. Sadar nggak kalau itu adalah konstruksi buatan Belanda? Konstruksi aslinya itu, jadi ini saya temukan di dalam bukunya Bondabekman satu, kemudian juga dalam surat respon dari salah seorang datuk dari Solo Selatan ketika proses pembuatan Perda 7 2018. Dia menyatakan bahwasanya konsep tiga tungku di Minangkabau itu satu Nenek Mama sebagai representasi otoritas politik tertinggi dalam rumah gadang. Akarnya jelas. Kedua, alim ulama sebagai representasi dari Islam di Minangkabau, posisinya di masjid. Yang ketiga itu bukan cerdik pandai, tapi Bundo Kanduang sebagai representasi pemilik otoritas tentang properti yang ada di Minangkabau. Nah, Belanda sengaja menyingkirkan Bundo Kanduang menggantinya dengan cerdik pandai. Yang notabene cerdik pandai ini kan sebenarnya bagian dari Nenek Mama. Atau dalam beberapa literatur lain disebutkan cerdik pandai ini kan merupakan bagian dari orang Sumando. Ya, kalau di Undang-Undang Sabale itu disebutkan orang Sumando itu berhak memperbaiki rumah istrinya. Orang Sumando dengan tugas segala macam. Jadi kan cerdik pandai itu sebenarnya bagian dari Nenek Mama. Nah, tapi pada masa Belanda, cerdik pandai ini diisi oleh fungsionaris adat yang sudah mereka bentuk awalnya, yaitunya SAAM, Serikat Adat Alam Minangkabau, yang kemudian tahun 1932 itu berubah dari partai adat menjadi sebuah LSM. Saya punya ADRT-nya 1932 LKAM itu. Jadi yang hari ini kita anggap baku, tiga tungku sejarangan, Nenek Mama, alim ulama cerdik pandai, itu sebenarnya konstruksi yang dibuat oleh Belanda. Nah, permasalahan ketika kita menerima hari ini, apakah memang betul-betul sudah berdasarkan pertimbangan dan penyesuaian sesuai kebutuhan kita atau tidak? Yang kedua, faktanya yang terjadi misalnya yang banyak dilakukan oleh orang, misalnya di Perda tentang Tanah Ulayat, Perda nomor 16 tahun 2008. Ketika konstruksi Minangkabau yang membuang Bundo Kanduang dalam konsep tiga tungku sejarangan, ternyata di Perda 16 2008 itu pemilik Tanah Ulayat bukan Bundo Kanduang, tapi Nenek Mama. Sementara kita paham bahwasanya laki-laki di Minangkabau itu hanya punya hak untuk mengelola, tidak memiliki hak untuk memiliki. Makanya sekarang perdebatan mengenai rancangan Perda tentang Tanah Ulayat kembali menghangat karena di pasal 5 Perda 16 2008 itu pemilik Tanah Ulayat itu adalah Nenek Mama. Nah, itu hal-hal yang saya pikir hari ini menjadi sesuatu yang ya, entah kita yang menganggap itu sudah biasa atau kita yang lupa mencari tahu atau memang kita sudah menerima. Karena kalau memang kita sudah menerima itu kan ceritanya lain. Artinya kalau memang identitas itu bergeser, identitas dari sistem Minangkabau itu bergeser, ya otomatis harusnya Minangkabau yang ada hari ini itu bukan lagi Minangkabau dari sistem yang sudah ada sebelumnya. Mungkin sudah mengalami perubahan-perubahan, penyesuaian segala macamnya sampai identitasnya harus berubah. Tapi pertanyaan sederhananya, apakah kita setuju dengan itu? Atau hal sederhana lainnya misalnya, pernah bersama Bang Adi waktu itu kita pagi-pagi subuh-subuh ke dekat rumahnya Lord Adi di Pariangan Batu Sangkar. Kita lagi ngopi, kemudian bapak-bapak, saya manggilnya Mama karena ternyata dia sukunya adalah suku Petianyi sama dengan saya. Dia ngomong gini, dia tahu dia kemenakan. Bako umbu-umbu di ujung Marawa itu terkait itu baputa-puta di ambuh angin. Itu saya membutuhkan waktu tidak sebentar untuk berpikir dan tidak menemukan jawabannya. Ternyata beliau menjawab, umbu-umbu di ujung Marawa itu ternyata melambangkan Nenek Mama. Maksudnya seperti apa? Jadi Nenek Mama itu ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, bukan ke rumah istrinya ya. Yang pertama kali dilakukan itu patroli dulu. Kok ada pagar dan tangga, kok ada pintu kandang ayam dan lape, dia perbaiki dulu baru dia naik ke rumah. Nah, pertanyaannya hari ini apakah masih seperti itu atau tidak? Atau misalnya
Kalau memang dalam konsep Minangkabau itu anak di pangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, otomatis seharusnya panti asuhan itu haram ada di Minangkabau. Karena kalau orang itu bapaknya sudah tidak ada, mama sudah tidak ada, kan ada kemenakan di bawah dagu, kemenakan di bawah pari, ada kemenakan di bawah lutut. Kalau tidak ada orang kampung bertanggung jawab, maka harusnya tidak ada. Kalau konsep Minangkabau itu berjalan hari ini, panti asuhan itu haram ada di Minangkabau. Tidak mungkin. Karena pasti ada bertanggung jawab. Artinya dengan saya mempelajari ini, sebenarnya konstruksi yang dibangun oleh Minangkabau itu sudah sangat luar biasa. Saya juga menemukan satu artikel menarik yang ditulis oleh Mahyudin Sultan Maraja, itu diterbitnya di Utusan Melayu, tapi dimuat di Adat Reh Bundel itu bukan di edisi 11, tapi di edisi ke-19. Dia menceritakan mengenai bahwa di Minangkabau itu ketika kerayaan akekah, itu di bawah itu 1 ekor ayam, atau 2 ekor ayam ditambah 1 anak kerambi, anak kelapa. Ternyata rasionalisasinya adalah itu persiapan untuk bekal dari anak tadi itu. Jadi sementara menunggu pohon kelapa ini tumbuh besar, ya ayam tadi kan bertelur, dia bisa makan di situ atau bisa menjualnya, beranak sampai beranak pinak besar sampai akhirnya nanti kelapa itu berbuah. Jadi sebenarnya setiap anak yang lahir di Minangkabau itu sudah dikasih modal oleh induk bakunya. Nah kalau itu terjadi kan harusnya tidak ada anak kemenakan kita sampai hari ini itu putus sekolah. Tapi kan ketika adat dikerdilkan sebagai sebuah ritual, ya artinya pemahaman kita hanya sebatas formalitas seperti itu, dan memang ya otomatis menjadi tanggung jawab kita bersama hari ini, karena tidak bisa kita menyerahkannya kepada satu kelompok saja. Tanggung jawab mama ini, tanggung jawab mereka enggak, tanggung jawab kita bersama. Dan juga sedikit berkaitan tadi masalah suku, para flash yang bertanya tadi, mungkin saya tidak spesifik berbicara tentang sulit air. Akhir tahun yang lalu, pertengahan tahun yang lalu, saya mendapat buku yang menarik dari generasi muda di Limau Kaum tentang sejarah Masjid Raya Limau Kaum. Jadi kalau kita perhatikan Masjid Raya Limau Kaum itu tonggaknya ada 109. Dari 109 itu tonggaknya yang utuh sekarang cuma 105. Ada 105, 4 tonggak itu sudah hilang. Ketika saya tanya kenapa ini terjadi, jadi itu ternyata melambangkan jumlah generasi atau jumlah parik yang ada di Limau Kaum. Ada sekitar 109 parik. Jadi ketika parik di Limau Kaum itu ada yang sudah punah, itu tonggaknya dipotong. Artinya hari ini hanya tinggal 105 parik di Limau Kaum. Dan uniknya satu lagi, jumlah jendela masjid itu adalah 28 jendela. Kita menganggap itu hal biasa. Ternyata 28 jendela itu menunjukkan kalau ternyata di Limau Kaum itu ada 28 suku. Sekarang saya tanya, coba nagari mana yang satu nagari itu bisa mengampu 28 suku? Cuma nagari Limau Kaum. Nah, artinya sebenarnya kita perlu belajar banyak ke situ, ya, tapi karena kita terpesona dengan sesuatu yang barat, ya kadang kita juga melupakan. Makanya saya bilang sesuatu yang kita anggap biasa ya akan berlalu seperti itu saja. Nanti baru akan terasa tidak biasa ketika dia sudah hilang. Makanya air Pariaman tuh tidak asin tuh orang Pariaman, dia asinnya itu bagi orang Bukit Tinggi. Mungkin itu dari saya tambahan. Mungkin banyak kekurangannya dan mungkin harus tambah sana sini. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aulia dan Pak Adi Rahman telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Gimana Pak Darlius, apakah ingin menanggapi? Kalau tidak ada, ini ada satu pertanyaan terakhir Pak, karena kita sudah menjelang tengah malam. Jadi kita Allah saya turi. Allah saya tuh. Enggak. Ini mengaki malam tuh badiminya. Tapi kita menanggapi dulu Pak dari pertanyaan tadi, mungkin Pak Darlius atau Pak Hari dengan Pak Mak Raples ingin melengkapi atau menyambung dari jawaban-jawaban dari narasumber dan penulis. Oke, izin sedikit moderator. Ya, langsung. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Dr. Adil Ar-Rahman dan kanda kita Aulia Rahman. Mudah-mudahan dokter ini selesai disertasi beliau. Luar biasa tanggapan dari Bapak materi dan pembedah berdua. Nah, memang demikian. Makanya sekarang saya yang menjadi pertanyaan kita,
Tadi Bang Aulia mengatakan ada degradasi kan gitu. Pertanyaan untuk generasi muda sekarang kita sekarang ini malahan kalau menurut saya mohon arahnya juga, siapa figur kita hari ini? Mohon tanggapannya untuk transformasi tadi dibilangkan tadi kalau dalam bukunya Van Gunderman tadi dikatakan transformasi politik. Pertanyaan saya, transformasi intelektual kita Minangkabau, siapa yang akan menjadi role model untuk kita hari ini? Kalau zaman dahulu, oke, ada Buya Hamka yang luar biasa. Ada siapapun Ahmad Nasir luar biasa, Hamka luar biasa. Minangkabau dikatakan adalah generasi emas pencetus bangsa Indonesia luar biasa. Pertanyaan sekarang, apakah hanya kita bangga dengan generasi masa lampau dan hari ini kita hanya berbicara menuliskan berita mereka? Makanya saya mohon arahan dari kakanda berdua. Apa yang harus kita jadikan role model dan bagaimana agama kita? Mohon arahnya mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ari. Langsung Pak, ditanggapi Pak. Ya, kalau saya menanggapinya saya akan kasih lihat siapa role modelnya itu ya. Tereng, ini orangnya nih. Ya. Kenapa ini bukan bercanda? Tadi jadi saya bilang role model itu kita ciptakan, bukan kita cari. Buya Hamka dari dulu tuh nggak pernah menjadikan dirinya, mentasbihkan dirinya sebagai role model, nggak pernah. Tapi dia menciptakan sendiri. Jadi dia menjadi bagian dari histori itu sendiri. Nah, persoalan kita itu gimana kita mau meng-create history kalau kita sendiri buta terhadap sejarah tadi itu loh. Nah, sehingga perlu gerakan masif, gerakan bersama kita membangun kesadaran-kesadaran sejarah tadi. Nah, sejarah-sejarah lokal tadi menurut saya itu adalah proses pembentuk. Itu adalah batu batanya Minangkabau. Kita tadi diskusi tentang sulit air, tapi kan hakikatnya kita bicara tentang Minang. Nah, kalau batu batanya itu tidak kita susun, tidak kita cari, apalagi berserakan di sana sini, ya gimana kita bisa menemukan itu? Nah, yang dilakukan para pendahulu itu kan itu, dia cari batu bata, kemudian dia rekatkan. Nah, sehingga dia pada ujungnya generasi berikutnya lah yang mengatakan, oh inilah role model saya. Hamka seperti itu. Apakah Hamka pada masanya ini? Enggak juga gitu loh. Hamka banyak dicaci maki orang, banyak dihujat, bahkan dianggap pembangkang. Di kalangan hari ini tidak sedikit juga bagi kelompok tradisionalis Hamka bukan role model yang ideal seperti itu kan. Ada lagi yang lain. Jadi menurut saya role model itu ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita memposisikan diri terhadap bahtera tanda kutip Minangkabau itu sendiri. Apakah kita mau menjadi kalau bahasanya Pak Aulia tadi kan outsider observer. Kalau bahasa saya yang paling sering saya sampaikan dan diskusikan ke beliau adalah sebagai pihak ketiga, orang ketiga, perspektif orang ketiga. Awak orang Minang tapi merasa ndak orang Minang, sehingga awak nanado upe saya terhadap Minang. Menurut saya itu kurang pas itu loh. Kita kritisi Minangkabau, tapi pada saat yang sama kita membentuk Minangkabau itu sendiri. Dengan bagaimana caranya ya mengenalinya lebih dekat gitu loh. Oleh sebab itu apa yang dilakukan dengan Aulia, kemudian di Masjid Raya yang baru itu kita buat history wall tentang sulit air seperti itu. Itu adalah penyusunan batu bata kembali dari reruntuhan sejarah yang selama ini nggak ditemukan puingnya di mana gitu. Nah, jadi itu langkah menurut saya yang harus kita lakukan. Jadi kalau ditanya role modelnya siapa, tadi udah terjawab ya, gambarnya siapa gitu. Demikian, Ari, silakan. Iya. Tadi role modelnya belum di share screen Pak. Mungkin role modelnya harus share screen. Nah ini saya ulang lagi.
Niha. Silakan di screenshot. Mungkin Pak Ulia bisa menanggapi. Ya, terima kasih Ari. Ini mungkin kalau bicara role model ya, mungkin saya melihatnya seperti ini, lebih mendekati ke hal seperti ini. Ini mungkin juga Bang Adi masih pasti ingat betul ketika Ustadz Ali Abdul Mun'im pernah berbicara tentang ini ketika kita mengikuti Makasih training, terutama waktu di Jambi 2017 lalu. Degradasi yang terjadi itu seperti ini. Jadi pada awalnya itu kalau dalam perspektif sejarah tradisional Islam ya, dulu itu kan tidak dipisahkan antara tasawuf dengan fikih misalnya. Artinya seperti ini. Mungkin bukti yang paling dekat yang bisa kita tunjuk itulah kitabnya kitab Al-Ghazali dan beberapa tokoh-tokoh ulama semasa itu. Kalau hari ini kan kita melihat ketika terjadi distingsi dalam keilmuan, ketika ilmu itu sudah dipecah-pecah, di sana itulah kita hanya akan bisa menemukan bagian-bagian yang tidak bisa terhubung satu sama lain. Misalnya seperti ini, di Fakultas Syariah itu kita hanya mengkaji sah atau tidaknya sebuah ibadah. Artinya ketika rukun dan syaratnya terpenuhi ya sah. Ketika rukunnya terpenuhi tapi salah satu syarat dari rukunnya itu tidak terpenuhi ya batal dan segala macamnya. Tapi apakah orang syariah berbicara tentang khusyuk atau tidaknya ketika sholat? Kan enggak juga. Nah misal atau hal-hal yang lainnya sedekah misalnya dan segala macamnya. Jadi ketika terjadi dikotomi seperti itu ditambah lagi ketika fakta pada masa Turki Utsmani terjadi degradasi terhadap teori ulama. Nah ulama itu kan ya kalau dalam bahasanya Ustadz Yasir Auda kan the man with knowledge, jadi orang yang berilmu. Jadi ketika hari ini ulama hanya dipahami sebagai orang yang hanya memiliki ilmu agama, ya itu kan kita sudah mendiskreditkan, sudah mengkerdilkan dari teori atau mengkerdilkan makna dari ulama itu sendiri. Nah jadi kalau saya melihat untuk menjadi role model ya kita harus terbuka, jadi tidak bisa hanya melihat satu permasalahan dari satu sudut pandang. Misalnya karena saya di konsentrasinya ilmu hukum misalnya. Hari ini itu kan terjadi dikotomi keilmuan hukum itu kan dua hal. Satu, orang yang kuat dengan konsep positivisme hukum. Kalau nggak ada aturan ya nggak namanya hukum. Yang kedua, orang yang lebih empiris atau kelompok-kelompoknya Ross Chepon dan juga Carl von Savigny yang mazhab sejarah. Tidak selamanya hukum itu ditulis. Nah, artinya kalau kita hanya bersikeras pada dua hal ini, ya perdebatannya ya seperti maito kain saruang atau mencari ketiak ular, nggak akan pernah bertemu ujungnya. Makanya kalau di ilmu hukum itu hari ini sudah ada namanya itu sosiolegal. Jadi tidak hanya melihat hukum itu hanya sebatas aturan dalam konsepnya positivistik analistik John Austin dan kawan-kawan, tapi juga melihat hukum itu sebagai sebuah keteraturan atau perilaku yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat. Jadi ada semacam keterbukaan dalam pendekatan dalam melihat hukum itu sendiri. Misalnya hari ini kita merasa hukum kita sudah bagus. Ini salah satu risalah Nurul Kito ya. Hukum kita sudah bagus, tapi kita tidak menyadari ternyata hukum internasional juga mempengaruhi, terutama misalnya undang-undang ketenagakerjaan dan lain sebagainya macamnya. Atau juga misalnya ya dalam fokus saya masalah di dalam masalah konteks adat. Di Undang-Undang Dasar 45 di amandemen keempat pasal 18B itu terutama ayat 2 itu kan dari konstruksi awal itu kan ada peralihan yang awal itu disebut dengan hak asal usul digeser menjadi hak tradisional. Sementara di dalam konstitusi ILO PBB 169 itu kan ternyata tidak digunakan istilah tradisional. Bukan masyarakat tradisional tapi disebut dengan indigenous people, bukan traditional people. Nah hal seperti ini kan sebenarnya kita lihat sangat sederhana tapi ternyata imbasnya sangat luar biasa. Nah sampai Dr. Wendra Yunaldi yang sekarang dekan Fakultas Hukum di USB kan disertasinya tentang itu. Jadi saya pikir mungkin hematnya saya tidak bisa menampilkan figur tapi saya hanya bisa menampilkan mungkin kerangka cara berpikir yang mungkin bisa kita gunakan sebagai upaya untuk mengembalikan itu. Dan saya pikir juga salah satu terobosan dilakukan oleh Ahmad Basso misalnya, mungkin kalau yang di PTKI kenal Ahmad Basso, itu kan dia menulis pesantren studies, dia mencoba melihat sejarah Islam itu dari tulisan-tulisan dari orang-orang tradisional. Jadi tidak hanya melihat
konsep Islam itu dari kacamata Mesir atau dalam kacamata Madinah, tapi juga melihat konsep Islam itu dalam kacamata Nusantara dan segala macamnya. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu sekarang sudah, ya untuk mencari informasinya sudah sangat terbuka. Ya tergantung kitanya, kita mau seperti itu enggak, atau kita masih setuju bertahan dalam konteks yang seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Hari. Ya Pak, terima kasih Pak Aulia dan Pak Adi. Mungkin ini ada pertanyaan lagi Pak, tapi pesertanya keluar karena besok ada kuliah. Dia anggota KKI juga, kajian khusus ilmiah, bagian kajian umum. Dia nitip chat, nitip pertanyaan banget ya. Dua pertanyaan. Yang pertama, satu, apakah terbentuknya datuk-datuk di setiap suku sulit air terdahulu ada peran pentingnya dari kaum-kaum ulama terdahulu? Yang kedua, seperti yang dijelaskan tadi, Undang-Undang 11, pasal di mana dijelaskan tadi kesepakatan penghulu terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat. Apakah ada regulasi yang dikeluarkan pada zaman itu? Maka keluarlah Undang-Undang 11 pasal tersebut. Nitip Bang ya, tolong minta jawabannya dari narasumber. Dan ini Pak, nitip juga pertanyaan ketiga, karena rekam jejaknya ada yang tertinggal. Kenapa organisasi IPSA tidak dicantumkan dalam buku sulit air dalam lintas sejarah? Itu pertanyaan dari aku Pak, karena IPSA kan termasuk di dalam sejarah sulit air juga Pak. Dan terakhir, jika kawan-kawan peserta tertarik dengan bukunya, boleh hubungin saya untuk pemesanan bukunya. Itu aja, langsung dijawab narasumber dan penulis. Terima kasih. Ya, terima kasih. Moderator, dikit boleh nggak? Moderator. Ya, langsung nanti dirangkum sama untuk Pak Aulia. Jawaban tadi terima kasih. Tapi mungkin arah saya tadi tentang suku itu ke arah Datuk Perpati dan Sebatang dan Datuk Tumanggungan yang aristokrat dan demokrat gitu. Mungkin secara politisnya gitu. Bisa saya dikasih penjelasan gitu. Terima kasih. Mungkin mohon izin Mbak Adi, saya mungkin tadi pada Pak Raffles. Jadi kalau tadi kan Mbak Adi menjelaskan konsep Kelarasani Minangkabau itu kan ada Koto Pilihan Bodi Caniago. Dua itu kan awalnya disebut dengan Larehnan Bunta. Tapi kan kemudian ada Larehnan Panjang yang dibuat oleh Datuk Sikolo-Kolo Dunie dan Banego-Nego menjadi Larehnan Panjang. Nah, hari ini itu, jadi waktu itu ya saya juga sama Bang Adi diskusi dengan Datuk Rajo Alam di Sulit Air dan juga dengan beberapa tokoh yang pernah saya temui. Jadi sebenarnya itu model kemandirian nagari itu bukan berpegang kepada kerajaannya, meskipun Sulit Air itu kemarin saya bertemu satu buku berdaulat ke Pagaruyung tapi bermufakat pada adat. Nah, jadi yang diambil itu adalah ketika tragedi Batu Batikam itu kesepakatan musyawarah ketika itu. Tapi kerancun yang saya temukan lagi 2013 saya menemukan hasil kongres untuk keluarga Pagaruyung itu masih mengklaim kalau seluruh wilayah di Minangkabau itu berada di bawah kekuasaannya. Sementara data yang saya temukan ketika wawancara di Limo Kaum, ya kami aja Limo Kaum yang dekat ke Sulit Air ini kami tidak tunduk ke Sulit Air. Ketika ada utusan Sulit Air yang sini ya kami bantai, kami potong kepalanya. Ya hal seperti itu terjadi. Nah jadi memang kalau dalam bicara tentang sejarah itu ini menarik untuk sama-sama diteliti lebih mendalam. Jadi kalau bicara tentang konsep kelarasan, hari ini pun ya saya mungkin lebih setuju pendapatnya Patrick Glenn ya. Patrick Glenn itu salah seorang tokoh komparatif hukum perbandingan hukum yang teorinya itu menyatakan bahwasanya sebenarnya itu di dunia itu ada 7 sistem hukum besar. Salah satunya itu disebut dengan Teutonic Law atau hukum adat. Tapi hari ini tidak ada satu daerah atau satu negara pun yang menganut salah satu sistem itu secara murni. Jadi sudah tercampur. Misalnya Indonesia itu dikenal menganut dengan sistem triangular mixed legal system, menganut sistem hukum positif juga, menganut sistem putusan pengadilan juga atau jurisprudensi. Di sisi lainnya juga menganut hukum Islam dan juga menganut hukum adat. Semua itu berjalan secara bersamaan. Saya pikir itu juga terjadi pada konteks Minangkabau. Tidak bisa kita pastikan satu nagari itu warna kelarasannya
A atau Koto Piliang saja, walaupun kita lacak dari suku-suku utamanya itu, 4 suku utamanya itu. Yang suku itu sendiri pun dalam perjalanannya kan sudah beberapa level. Mungkin level pertama itulah Koto Piliang Bodi Caniago, kemudian pecah di level kedua itu Koto Piliang Bodi Caniago. Ternyata di bawah itu juga ada pemecahan-pemecahan lagi. Makanya warnanya itu mungkin melacaknya itu mungkin dari akar-akar pemecahan suku itu. Yang pada intinya dari observasi saya ke beberapa nagari di Sumatera Barat, sulit untuk menemukan satu nagari yang memang murni menganut satu kelarasan utama tadi, karena ya sudah ada semacam apa ya, apakah kalau dikatakan revolusi kan nanti juga harus ada korban, mungkin reformasi atau penyesuaian ya, karena ada penambahan wilayah dan segala macamnya. Contoh sederhana kita lihat misalnya, kalau kita setuju dengan asumsi dasar bahwasanya Datuk itu adalah gelar dari daerah Luhak atau daerah asli Minangkabau, sementara Rajo itu adalah gelar dari daerah rantau Pariaman. Tapi hari ini kita menemukan satu daerah yang menempatkan gelar Datuk dan Rajo itu pada tempat yang sama, Datuk Rajo Mansur di kampung saya sendiri misalnya. Jadi saya tidak bisa mengidentifikasi daerah saya ini, walaupun posisinya itu adalah di ujung Luhak Kapalo Rantau, tapi Kubon Tigo Baleh itu misalnya satu-satunya tambo yang mengidentifikasi Kubon Tigo Baleh itu sebagai Luhak itu hanya dalam tambo Imam Bonjol, tambo Tuan Kurau. Tambo-tambo lainnya tidak pernah mengidentifikasi Kubon Tigo Baleh itu sebagai sebuah Luhak. Yang Luhak itu ya hanya diakui hanya 3 daerah Darek. Nah jadi ya mungkin apa realita yang kita lihat hari ini itulah yang mungkin fakta dari Patrick Glenn tadi itu, gejala dari message of law atau pijatan hukum, yang artinya yang kita temui hari ini itu ya sudah penyesuaian dari sini, penyesuaian dari situ, ya seperti itulah formatnya hari ini. Perubahannya, asalkan fungsi dari hubungan antar komponen-komponen itu tidak berubah, maka identitasnya pasti mesti sama. Makanya kalau dari saran yang saya rencanakan itu, tugas berat pertama itu ya memang di manajemen suku dulu, Pak. Jadi kemarin saya dengan Bang Adi sudah itu kemarin di Sulit Air mendata 125 datuk dengan jumlah rumah gadang sekitar 250. Ya mungkin kita membutuhkan itunya lagi, melihat apa ya, data-data terbaru, karena sepengetahuan saya terakhir proyek tentang monografi nagari itu adanya tahun 2007. Setelah itu saya tidak menemukan lagi proyek tentang monografi nagari, dan yang 2007 itu pun juga tidak tuntas. Bahkan misalnya dalam buku Direktori Minangkabau yang diterbitkan tahun 2012 oleh Dinas Kebudayaan, itu Kabupaten Solok datanya 0. Tidak ada disebutkan. Daerah-daerah lain datanya masih ada. Mungkin Bang Adi punya salinannya itu. Kemarin ya tidak hanya Kabupaten Solok, sebenarnya ada beberapa kabupaten yang datanya itu 0. Ya mungkin kita ya memulai itu pelan-pelan dari situ untuk menemukan ya seperti apa. Dan itu pun sebenarnya juga sesuai dengan inisiasi dalam Perda Nagari. Perda Nagari di 7 2018 itu menghendaki nagari itu punya perda tersendiri. Jadi misalnya antara Moropaneh dengan Kinari, walaupun nagari itu bertetap, bisa berbeda bunyinya. Itu yang dikehendaki. Jadi tidak ada penyeragaman lagi. Makanya tugas beratnya itu yang memulai mencari identitas nagari kita itu terlebih dahulu. Ada selingkah nagarinya itu seperti apa. Makanya kalau bicara tentang kelarasan, dari pengamatan saya tidak lagi nagari yang memang murni menganut satu, apakah salah satu saja dari Larianan Bunta itu, apakah Koto Piliang saja atau Koto Bodi Caniago saja. Tapi mungkin sebagian besarnya itu sudah dalam bentuk larianan panjang, Koto Piliang indak, Bodi Caniagonya bukan, dalam bentuk-bentuk yang penyesuaian memang mungkin dibutuhkan, karena kan masyarakat berkembang. Otomatis juga ada pembaharuan-pembaharuan yang mungkin menurut mereka ya ini butuh dipakai, ini dipakai. Ada balai adat yang masih batingke, ada yang sudah datar ya, kayak balai adat di Sulit Air menurut saya cukup menarik ya. Balai adatnya itu datar, tidak ada lagi anjungan untuk rajo, tapi untuk naik itu harus menunduk. Kalau tidak menunduk terantuk ke Palu. Nah itu kan pembaharuan yang menurut saya membutuhkan kajian lebih mendalam dan harus dikejar cepatnya, karena memang tradisi itu tradisi lisan. Kalau tidak dikejar cepatnya mungkin bisa hilang. Dan tadi yang Ari tadi, kalau dipahami hukum itu seperti yang saya bilang tadi, dianggap hanya sebatas kacamata positivistik. Hukum itu adalah, kalau bahasanya John Austin itu kan perintah penguasa, kalau bahasanya Hans Kelsen itu kan perintah pejabat resmi. Itu kan dua hal yang berbeda ya.
Kalau hukum itu hanya dibatasi sebatas aturan dalam buku, kita yang telah mengkerdilkan hukum itu sendiri, mengkerdilkan. Kita menafikan posisi dari hukum yang kita pelajari, yang kita anggap sebagai sebuah keteraturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di situ, kalau hukum hanya dibatasi sebatas itu, ya artinya kita memahami hukum terlalu sempit. Hukum hanya aturan di dalam buku saja. Makanya cara pandang seperti itu kan sebenarnya sudah dipakai oleh Christian Hogranye dulu. Van Vollenhoven awalnya, dan Van den Berg, dan Hogranye dengan teori resepsi, kemudian juga ada lagi resepsi a contrario, kemudian sudah ada lagi teori keseimbangan dan segala macamnya. Jadi kalau kita hanya mengamati hukum itu sebagai sebuah aturan positif, artinya kita menggunakan neoresepsi dengan varian baru. Varian baru itu kita memahami hukum adat baru bisa dipakai kalau disetujui oleh hukum negara. Artinya kan kita masih menggunakan cara pandang Hogranye. Artinya kan kita yang masih, ya seperti kata Bang Adi tadi, kita masih terpenjara oleh pemikiran-pemikiran kolonial. Nah, terkait dengan Undang-Undang Sabale Pasal, seperti yang dikatakan Bang Adi tadi, itu kan tonggak pembangunan awal abad ke-20 tahun 1912, itu yang ada selingkah nagari. Artinya itulah yang kebutuhan yang direspon cepat oleh pemerintah nagari ketika itu. Jadi misalnya hal-hal penting dalam Undang-Undang Sabale Pasal yang saya catat itu, pertama posisi orang Semando. Bahkan orang Semando itu kalau bajudi di dalam Undang-Undang Sabale Pasal itu dibuang sepanjang adat sampainya bertobat dan meninggalkan pekerjaannya, baru dihitung balik. Itu kan sebenarnya sangat luar biasa. Atau misalnya anak kemenakan kau tidak boleh laku kumuh-kumuh. Kalau kumuh tidak boleh menikah. Coba bayangkan, itu kan satu hal yang luar biasa. Kalau kita pahami itu hanya sebatas kesepakatan, bukan hukum yang harus kita patuhi, ya habislah dia di sana. Yang hukum adat itu sendiri kan kekuatannya memang di oral, bukan di tulisan. Atau misalnya cara kita memahami, mengapa di dalam hukuman atau sanksi undang-undang adat itu selalu berkaitan dengan tanaman-tanaman tua. Tidak pernah sanksi itu bicara seperti hari ini, kalau terjadi pelanggaran adat sanksinya itu 10 sak semen atau batako 1.100. Kenapa di zaman dahulu itu sanksi itu ya batang karambi 10 batang. Di Undang-Undang 11 Pasal itu disebutkan tanaman-tanaman tua, ada karambi, ada gatah. Ya hari ini kan sudah menikmati. Jadi kalau kita lihat landscape itu dari atas, pohon kelapanya banyak, artinya penyokong ekonominya itu sudah banyak. Jadi paradigma itu yang kemudian mengalami diskrit. Kalau dahulu itu paradigma sanksi itu adalah paradigma ke depan ketahanan ekonomi. Hari ini kan sanksi itu kayak sebatas pembuat jera aja, melanggar aturan ya udah sanksinya 10 sak semen kali 65.000 ya 650.000. Tapi kalau sanksinya itu, kalau di Islam kan misalnya sanksi itu ketika terjadi pembunuhan yang disengaja itu kan onta itu kan ditentukan batasan usianya. Artinya kan bukan seberapa mampu dia membayar, tapi kan proses orientasi kesusahan untuk menemukan bagaimana resiko ke depannya. Jadi sebenarnya hukum itu tidak sekerdil yang kita pikirkan hal seperti itu. Mungkin itu saja Ari. Mungkin bisa dilengkapi oleh Bang Adi lebih pasnya. Terima kasih Ari. Lanjut Pak Adi. Disambung langsung. Ya, terima kasih. Tadi Ari nyinggung kok Ibsan tidak masuk dalam rekaman buku Sulit Air dalam Lintas Sejarah. Jujur memang itu perlu ditambahkan ya, sangat perlu malahan. Kadang-kadang saya berpikir apakah Jong Sulit Air sepakat itu cikal bakalnya Ibsa atau cikal bakalnya Sas. Nanti secara kritis kan kita coba eksplor lagi. Kalau mau ditambah-tambahkan, banyak kali yang mau saya tambahkan. Misalnya kenapa Balai Lamo itu dipindahkan ke Koto Tuo, itu ada sejarahnya dan itu sangat sosiologis sekali. Kemudian siapa sih anggota Dewan DPR RI pertama perempuan dari Sulit Air? Pasti banyak, saya yakinkan orang di ruangan ini nggak ada yang tahu, kecuali saya yang tahu itu kan, agak sombong dikit gitu. Nah ya, itu datanya itu ada semua gitu loh. Nah, jadi terima kasih Ari masukannya, insya Allah nanti kita edisi revisinya kita akan lebih sempurnakan lagi. Nah kalau terkait dengan Undang-Undang 11 Pasal, apakah ada peran ulama di Sulit Air? Nah saya ingin mengatakan begini, Sulit Air bukan tidak punya ulama, tapi di Sulit Air ulamanya itu
sangat concern pada lokalitas. Nah, sehingga apa? Sehingga sangat jarang kita temukan nama ulama Sulit Air itu yang dikenal oleh komunitas Minangkabau di luar Sulit Air gitu. Nah, itu catatan yang pertama. Misal yang belajar di Sungaiang dulu banyak sekali, termasuk Tarudin Yunus sempat belajar di Sungaiang. Kemudian ada namanya Engku Zakaria, ada Engku Quraisy. Itu merintis pendirian PSA Gando dulu. Nah, bahkan di tahun 30-an Buya Salim Amani selesai di Tawalib juga jadi guru di sana. Jadi itu peran. Tapi kalau ditanya apakah ada peran ulama pada Undang-Undang 11 pasal, saya nggak menemukan data otentik berkaitan dengan itu. Yang jelas tokoh yang penggeraknya itu adalah Rasad Datuk Tumanggung dan Mahyudin Datuk Sultan Maharaja. Nah, orang-orang dua ini apakah mereka nggak punya pengetahuan tentang agama? Saya pikir tidak. Bahkan saya mendalami biografi Mahyudin Datuk Sultan Maharaja melalui autobiografi yang dia tulis sendiri di Sunting Melayu. Sungguhnya Mahyudin Sultan Maharaja itu punya pemahaman agama yang sangat kuat sekali. Beliau memahami fikih dan juga memahami tarekat. Bahkan beliau sendiri merumuskan satu konsep tarekat sendiri yang dia sebut dengan tarekat Mim. Nah, jadi terkait dengan Nur Muhammad itu kan Mim, Fa, Mim, Dal itu ada surahannya. Pernah saya tulis seperti itu kan. Nah, jadi seperti kata Aulia tadi, lembaga cendekiawan, Cadiak Pandai itu tuh adalah buatan. Kalau boleh dikatakan cupak buatan itulah. Nah, sedangkan yang usalinya itu adalah, yang asalnya itu adalah Bundokan Duang. Enggak apa-apa. Nah, Bundokan Duang tadi. Nah, jadi peran itulah yang dimainkan. Makanya pada saat peresmian melewakan Undang-Undang 11 pasal itu, Bundokan Duang terlibat aktif. Sekaligus dia saat itu melewakan kerajinan Andes Setia. Jadi begitu indahnya Sulit Air pada periode awal abad ke-20 itu tadi. Kita bisa melihat itu dan rentetannya dampaknya itu besar sekali. Izin tambang ditolak efek dari Undang-Undang 11 pasal. Muhammadiyah masuk ditolak, ada pledoi. Bayangkan di Jawa sana yang bawa Muhammadiyah itu betul-betul tokoh agama. Di Minangkabau yang bawa Muhammadiyah itu tokoh adat. Nah, makan sampai ada pledoi biar saya tak beradat asal saya beragama, itu sangat bertentang sekali dengan Minangkabau versi Wahabi, versi Salafi hari ini. Minang itu bertauhid itu kan. Nah, yang maksudnya bertauhid, yang dimaksudnya bertauhid itu ya kalau adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah, adat mengatur sarak mengatur, adat memakai. Jadi yang adat kok harus mengikuti syariat. Anda baik itu surahannya. Padahal di adat itu udah ada itu sarak itu umpama apa namanya itu buluh di tepi tabiang. Adonyo sanda basanda. Tabiang terlindungi di ado buluh. Batuang pun jo nyaman tinggal di tabiang tadi. Hanya sanda basanda. Makanya teorinya bersilang adat jo agama itu bukan bertentangan. Ini orang-orang yang ya neo padri yang baru nih yang agak ngeri-ngeri sedap pula kita jadinya kan. Nah, ini khawatir saya di orang di Suliayi pun juga kayak gitu memahami BSSBK. Semuanya serba syariat Islam padahal enggak baik itu kajiannya doh. Nah, dan ada itu tuh kalau kita baca Mahyudin Datuk Sultan Maharaja tuh. Jadi dalam buku An-Nafis itu ada 3 ahli adat di Minangkabau tuh. Yang pertama Mahyudin Datuk Sultan Maharaja, kemudian Singo Diri siapa namanya itu lupa, ada 3. Satu itu Mahyudin Datuk Sultan Maharaja. Makanya dalam ini saya mulai menulis ulang tulisan-tulisan Mahyudin Datuk Sultan Maharaja berkaitan dengan adat Minangkabau. Misalnya dia ngomong
Melayu itu dari orang Jawa, Melayu yang lari, bahasa Jawa itu loh. Orang yang lari dari Buddha ke keislaman. Kenapa dia berlari dari Buddha ke Islaman? Karena dia belajar martabat 7 dalam tradisi sufinya Imam Al-Ghazali. Nah, itu kan hal khazanah yang sangat menarik dan dibicarakan oleh tokoh adat itu. Nah, kita coba gali itu kembali. Maka saya sepakat sampai yang katakan Aulia tadi, kita nggak bisa gerakannya itu gerakan dengan marah tuh. Awak bawa galak saya lah. Sambil membangun raso apa raso apa punyo. Jadi tidak cukup dengan raso bangga, tapi raso punyo. Raso punyo itu akan mendorong kita untuk mencari tahu lebih lanjut. Makanya mbok ini sengaja kok peta PSA, ini bukan nambah alumni PSA segala macam itu. Bagi apa itu hal yang sangat esotik gitu loh. Melihat foto-foto para ulama penghulu duduk bersama-sama di depan sekolah itu esotik sekali. Nah, dengan nilai seninya tinggi gitu loh. Nah, kalau kita kan lebih senang memancarkan misalnya foto bintang Korea atau apa yang lebih sensual seperti itu kan. Nah, ini yang disebut dengan jalan biasa orang lalu cupak di pape orang Panggaleh. Nah, itu yang harus kita waspadai. Rambu-rambunya sudah ada dan seperti disampaikan Aulia tadi sangat indah sekali. Minang itu akan terus berproses. Bahkan perubahan itu sendiri itulah tanda ada Minang. Kalau sudah nggak ada lagi perubahan, matilah Minangkabau tuh. Boleh katakan, kalau saya mengatakan gitu, kalau nggak ada lagi perubahan, Minangkabau itu mati. Nah, seperti itu. Saya pikir banyak sekali yang bisa kita diskusikan, yang kita preteli satu persatu. Tapi ya memang ya mengaji malam babi minyak, tapi awak gini tak pakai minyak togok, dalam lampu togok kan, pakai listrik. Kalau ditunggunya nabi tak akan mati-mati lagi. Jadi awak cucian lah surah gaji sampai gini gitu. Membalikan ke pangka gaji kepala toko ya lah Pak, mungkin itu aja Pak, mungkin karena sudah menjelang jam 12 mungkin itu aja. Kawan-kawan tidak, bapak-bapak atau ibu-ibu di dalam Zoom-nya apakah kami kasih kesempatan sekali lagi kalau memang masih penasaran, kalau masih penasaran ya. Sebelum kita akhiri, kita kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Karena ini sangat ini satu apresiasi tinggi Pak Sekjen awak ngikuti sampai jam 2 malam. Iya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal dari pemaparan dari bedah buku dari Dinda Aulia yang menyampaikan secara detail ya. Jadi kebetulan mohon maaf dia tidak membawa bukunya, jadi tidak sempat membaca. Jadi apa yang disampaikan Dinda Aulia tadi terbayang gitu cerita di dalam isi buku itu lah, dapat seolah buku sudah membaca gitu kan. Jadi terima kasih Aulia yang bedah bukunya cukup bagus sekali ya. Dan satu lagi bahwa ya kita gini orang Sule Aye punya sejarah baru untuk Sule Aye. Walaupun doktornya ekonomi Islam, tapi mengkaji lebih ke sejarah Sule Aye. Jadi memang itu sangat menarik, dan setahu ambo sejarah Sule Aye yang komprehensif dari sisi ilmiah ya baru ini yang ada gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya kami sudah membaca, tapi banyak tambo isinya gitu kan. Jadi ini cukup cukup menarik, dan kita berharap yang baru diterbitkan ini akan menjadi isu-isu baru yang jadi bahan kajian terbaru oleh misalnya Adinda Ananda Darius nih, akan menjadi jadi kalau ada pertentangan itu malah jadi menarik, tapi membalas bukan di medsos,
dibuat lagi tulisan terkait pertentangan tersebut. Jadi ini akan menjadi hidup. Nah, seperti Darius bilang tadi, akan jadi role modelnya seperti ini jadinya gitu kan, akan bergulir terus dari satu buku ini, bahkan dari bukunya yang sebelum, yang disertasinya Dr. Adi ini, itu juga akan menjadi satu kajian-kajian baru atau penelitian baru terkait dengan sulit air. Ya, berangkat dari sebenarnya bukan kebanggaan seperti dari Dr. Adi sampaikan, tapi karena kecintaannya terhadap sulit air sebenarnya. Karena kalau kebanggaan, kalau awas sama tahu istilah sulit air, kalau menurut sejarahnya banyak yang baca UKS ada dia. Kebetulan saya sering diskusi dengan Adi terkait dengan sejarah sulit air ini, jadi cukup benar menarik sekali, dan masih banyak itu bahannya di Adi yang belum akan dipublikasikan secara pribadi, yang bercerita banyak sekali yang akan dipublikasikan. Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi ini buat generasi muda yang sedang dari sisi akademik ini bisa menjadi tinjauan baru gitu loh dari apa yang sudah dituliskan oleh Dr. Adi ini. Mungkin itu sementara tanggapan aja nih, tidak ada diskusi. Nah, mungkin kemarin waktu di IPSA ada, tapi Ambo kebetulan tidak mengikuti diskusinya anak IPSA itu di Petamburan, bahwa sulit air itu berasal dari Koto. Koto itu dari Solo ke sana ya. Sementara ada yang beranggapan itu bagian dari tanah data gitu kan. Walaupun sekarang kita ini di bawah di 10 koto di atas ya. Tapi sebenarnya apakah itu dari 10 koto di atas atau dari tanah datar gitu, bagian dari sulit air itu sendiri. Karena ini masih jadi perdebatan. Termasuk juga soal sejarah berdirinya SAS itu kan itu perdebatan. Kalau mau dibahas ya dibahas dengan tulisan juga, silakan gitu kan. Walaupun sebenarnya Dr. Adi kemarin terkait dengan berdiri SAS sudah ada yang membahas pada tahun sekian, tapi dengan ada tulisan baru secara ilmiah, secara otentik, ya silakan aja menerjemahkan masing-masing gitu. Nah mungkin itu sebenarnya tanggapan yang kalau memang bisa ditambahkan sedikit terkait dengan keberadaan sulit air itu berasal dari mana sumbernya gitu. Maksudnya bagian dari koto atau bagian dari tanah datar gitu. Mungkin itu aja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi Pak, tanggapan dan sekali bertanya itu sebenarnya Pak, terkait masalah kebingungan nagari sulit air atau berasal dari koto 10 di atas atau tanah datar itu Pak. Nah itu pertanyaan besar itu sebenarnya. Sebenarnya bukan tanggapan itu, sebenarnya menyinggung dengan pertanyaan sedikit itu. Karena sangat seksi Pak kalau kita akhirin sekarang gitu kan. Ya, boleh lah. Saya jawab ya. Langsung aja nih, dalam buku itu udah terjawab sebenarnya apa yang dikelisain oleh Pak Swetris ya. Nah ini saya lihat, ini saya ambil dari buku yang berjudul tentang laporan rencana pembangunan kereta oleh Belanda, yang judulnya Amberlin Solenveld in the Padang Bovelanden. Ini Sumatera Barat bagian pegunungan gitu ya. Nah, di situ diceritakan sulit air itu dulu masuk kepada 20 koto. Dia afdeling tanah datar. Memang dia afdeling tanah datar. Penduduk sulit air 1870 itu jumlahnya 9.074 orang. Jadi sangat ramai sulit air dulu itu. Bandingkan dengan kini yang jumlahnya 6.500, kurang tadi tahun. Nah, jadi seperti itu. Jadi data, terkait dengan data mungkin saya juga dan share ya. Saya minta berharap IPSA itu bergerak gitu loh. Kita lakukan digitalisasi dokumen-dokumen ini. Walaupun ini sekarang ini masih program ambisius pribadi aja ya. Nah, misalnya ini data sejarah yang saya punya. Dengan bermacam-macam tema. Dan kalau dikasih lihat
tentang apa namanya itu masih bisa diikuti ya. Misalnya tentang warasas, ini banyak sekali, berpemuda segala macam. Jadi agananya sangat luas sekali ya. Sayang sekali kita tidak tertarik. IPSA pun juga kayaknya belum ada alun mencaduk penganaan untuk isu-isu yang seperti ini. Agak kares kita dah ada kan lampu kan tercatat sebagai pembina IPSA kok lain dianggap juga itu kan. Itu. Nah, jadi itu dokumen-dokumen sejarah. Kalau di Masjid Raya sudah ada history wall dan itu sudah didesain oleh saudara Aulia sangat bagus sekali. Kalau pulang sudah bisa dinikmati. Atau persulit air. Nah ini kalau mau dikaji ini banyak sekali. Bisa jadi sarjana, bisa jadi master, bisa jadi doktor dari data-data yang ada ini. Tapi siapa yang minat? Siapa yang mau? Ya, tapi yang menjadi penyakit di kita itu kalau udah lihat data, caranya biagi yang minta itu menurut saya salah satu penyakit ya. Kita kurang respect terhadap ilmu, kurang memberi penghargaan. Kalau kata orang ini dulu baca kalau minta ilmu itu. Kalau kabar aja kayaknya ini itu tamunya ke rumah, baca diskusi, baru bisa. Kalau kiriman PDF-nya, keceknya mengaruh aye di luar tuh, tiba-tiba langsung ada tuh dia minta langsung tuh. Itu tradisi yang ndak elok kita lestari moral ya. Moral. Ndak elok nyonya baranan sabinje itu ndak bisa sembarangan itu. Jadi betul banyak sekali yang ingin tuliskan, tapi kita pelan-pelan. Tidak pula dengan emosional harus ini. Karena kemarin saya ikut kajian yang menarik, yang nyampaikannya udah Ridwan Muzir di Jogja. Saya dapat istilah agoni segala macam itu, jadi lebih paham setelah mendengar surahan beliau. Penyelemahan kita selama ini, kita memahami nagari kita ataupun belajar berpendidikan itu dengan emosi, dengan emosional gitu loh. Tapi dekatilah semuanya dengan kegembiraan. Jadi melihatnya itu jadi enak gitu loh. Kalau dengan emosi itu berang saya buruk saya nampak aja. Padahal seindah itu Minangkabau buruk saya nampak. Itu hal yang keliru. Apalagi untuk Suliai, kalau bangga atau apa, padahal banyak ciri nanti serak lah. Tapi nan awak lihat tuh ya awak bangga aja. Nah, itu sebagai responden dari apa yang disampaikan dari Tristan. Iku ada Iqbal yang juga waktu itu sudah membeli buku, mungkin dah baca aja. Wak tunggu aja respon beliau. Ya, terima kasih Pak Adi. Mungkin sudah terjawab dengan data-data tersebut Pak Suhetris. Mungkin terakhir sih karena udah jam 12 mungkin kita pengen denger Iqbal sih sebenarnya, karena Iqbal kan termasuk orang tua kita gitu. Mungkin Pak Iqbal boleh menanggapi dari bedahan buku ini. Silakan Pak. Tak kolok nak. Tak kolok mari. Mungkin lah ini. Ya mungkin itu aja dah, karena mungkin pesertanya semakin hari makin sedikit. Mungkin kita nanti lanjut ada part keduanya mungkin dah. Kalau mungkin peminatnya banyak. Karena kasih closing statement untuk Aulia Skid. Oh ya, karena kita rindu juga, karena dulu di asrama kan rutinitasnya setiap malam minggu kita Gunung Merah Institute itu melakukan kajian kan. Karena rindu. Karena banyak kemunduran, peminat mahasiswanya juga kurang, baik itu mahasiswa maupun organisasi IPSA-nya gitu. Jadi kita juga
melihat respon-respon kawan itu memang kayak gitu sekarang, Pak. Jadi kami mohon maaf juga. Mungkin untuk closing statement mungkin dari narasumber, mungkin dari Pak Aulias, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih, Ri. Ini bukan closing statement ya, karena closing statement berarti berakhir yang kita bahas ini. Nah, iya. Mungkin tadi sedikit Pak Suetris yang menyambung sampaikan Bang Adi tadi. Memang dalam laporan-laporan Belanda itu slide itu maksudnya selalu dibahas di bawah judul tentang afdeling tanah datar bagian Ombilin. Tapi kan 3 tidak dilepaskan dari sejarah Sumatera ya. Tulisannya Edwin M. Luke, History of Sumatera itu. Jadi kan Sumatera itu kan sebelum Sumatera Barat itu kan Sumatera Tengah. Sebagian Riau dan sebagian Jambi dan beberapa provinsinya, baru kemudian tahun saya lupa persis tahunnya, baru kemudian dipecah jadi Sumatera Barat. Jadi memang pada awalnya itu Sulit Air itu bagian dari 20 koto dan masuk ke wilayah Rambatan tanah datar yang hari ini ternyata sudah dipisahkan masuk ke 10 koto di atas. Dan kalau sebagai bukan closing statement ya Ria, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Sulit Air. Baik ketika saya di Jogja memberikan tempat berteduh yang luar biasa, memberikan kesempatan saya bertemu dengan generasi-generasi mudanya yang luar biasa. Kalau udah diajak diskusi itu luar biasa antusiasnya. Kemudian terima kasih juga Lebaran kemarin sudah berkunjung ke rumah dari Jogja, Sulit Air mampir ke rumah. Ya mudah-mudahan saya berharap diskusi kita tidak berhenti hari ini, karena tadi siang saya juga lama nelpon dengan Bang Adi. Ini ada beberapa periodisasi yang missing atau periodisasi yang terlalu lama jarak tidak ditemukan ada terjadi apa di Sulit Air. Misalnya dari rentang tahun awal-awal kemerdekaan itu kan hilang, dari terakhir tahun 32, kemudian muncul lagi tahun 75, 67. Kan ada kepingan-kepingan yang mungkin ya dalam majalah-majalah mungkin sudah ditulis tapi kita belum sempat mencari dan menelaah lebih dalam. Nah, ya itu sebenarnya tugas kita bersama. Ya mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi, history repeat itself. Jadi akan ada selalu akan ada regenerasi. Ya, karena saya pikir inilah mungkin yang Socrates bilang itu, hidup yang tidak pernah dievaluasi itu bukanlah hidup yang layak untuk diperjuangkan. Mungkin itu saja. Saya tutup. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Adi, kata penutupnya. Baik, kalau saya konkretnya seperti ini. Saya mengajak kita semua, wabil khusus IPSA, ayo kita gali, lakukan proyek lah. Dulu lah pernah saya diskusikan dengan ketua umum ya. Tapi tidak tahu saya di mana mentoknya. Digitalisasi arsip-arsip semuanya ini. Nah, sehingga nanti kalau itu sudah rapi segala macam, kita semua nanti yang mencari tahu tentang Sulit Air itu arsipnya ada, datanya ada. Nah, jangan sampai nanti ingin tahu tentang Sulit Air harus datang lo ke Leiden kan kayak gitu. Nah, ini jadi persoalan kayak gitu. Nah, yang kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada kita semua yang hadir, yang menurut saya bertahan 18 orang di ruang Zoom ini dengan hari yang sudah hampir berganti. Itu hal yang sangat luar biasa sekali, menunjukkan antusias yang sangat tinggi. Saya berharap DPP bisa melanjutkan diskusi-diskusi seperti ini. Ya, kalau akan lebih baik lagi, seperti tadi kata Dr. Aulia ya, sejarah itu berulang. Nah, dulu ada pada 75 itu yang missing menurut saya, adat dulu yang diperoleh, yang dicetuskan, yaitu undang-undang keputusan kan tahun 72 tentang kebolehan kawin sesuku untuk orang Suliai di Riau. Barulah terjadi pembangunan Masjid Raya. Gini Masjid Raya dibangun ulang. Hal gebrakan adat apa yang akan dilakukan oleh kaum adat? Yaitu kita semua, jangan dikasihkan itu kepada para penghulu saja,
hakikatnya kita ini juga kaum adat, walaupun bukan orang yang begini. Paling tidak kete awak lah namo, gadang awak lah bagalah. Nah itu tanda awak orang Minang, tanda awak orang Baradai, seperti itu. Nah apa yang harus gebrakan, apa yang kita ayo, kalau saya ngajak, kita undang para datuk-datuk tadi, kita bedah tentang kawin sesuku tadi itu. Nah, mudah-mudahan nanti ada gebrakan revolusi baru berkaitan dengan adat di Suli Aye. Supaya agak kritis sedikit ya. Kaum adat tidak lagi membahas hal-hal yang di luar, yang tidak substantif dari Nagari Suli Aye itu. Karena terlalu banyak, kok di Rantang nemunya panjang. Kok di Diapon nemunya jelo-jelo itu kan. Jadi elok awak puntas ketek-ketek itu. Nah, awak dorong, awak desak sebagai kita bagian dari kaum adat tadi untuk melakukan perubahan-perubahan tadi. Kalau meminjam istilah Mahyudin Datuk Sultan Raja, kita lakukan kembali adat democratic revolution. Revolusi adat yang dilakukan secara demokratis. Demikian dari saya. Kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja agenda kita malam ini, bedah buku Sulit Air dalam Pita Sejarah. Mungkin kawan-kawan dan bapak-bapak, ibu-ibu di Zoom ini bisa menyimpulkan atau bisa mendapatkan wawasan dari hasil bedah buku malam hari ini. Mungkin saya mengambil kutipan dari Pak Kardin Yunus itu ada. Mungkin karena ada pesan amanah lah, ibarat itu kami yang generasi selanjutnya, ya kami pakai teori Kardin Yunus bersama Isme, dilakukan, dipahami bersama, dilakukan bersama, dan dinikmati bersama. Mungkin tiga tahapan itu bisa kami lakukan bersama-sama, Pak. Leila tamakan kaji mah. Lah itu. Lalu sampai sama nih, Pak. Cuman baru sampai di situ, Pak. Mungkin itu saja. Kesalahan adalah milik manusia, kebenaran hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.